Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya Rika Andriani dari SMA Negeri 15 Bandung, calon guru penggerak angkatan keempat, akan mulai dari diri sendiri mengenai nilai dan peran guru penggerak. Kita mulai dengan trapesium usia, nilai dan peran guru penggerak. Di usia 0 sampai 22 tahun, kemudian 22 tahun sampai dengan 60 tahun, dan 60 hingga tidak diketahui. Nah, di sini di usia 0 sampai 22 tahun ini ada usia sekolah, yaitu mulai dari usia 6 tahun sampai dengan 22 tahun, di mana saya melewatkan usia 6 tahun mulai dari SD, kemudian usia 13 tahun di SMP, dan usia 16 tahun di SMA. Kemudian saya melanjutkan ke perguruan tinggi selama 4 tahun, usia 18 sampai dengan 22 tahun. Di sini ada beberapa kejadian dan saya mengambil satu saja kejadian positif dan satu kejadian negatif yang saya ingat sampai sekarang. Yang pertama adalah kejadian positif. Saya mengambil satu kejadian positif bahwa sejak SD saya selalu menjadi juara kelas. Di sana saya menyadari bahwa saya memiliki potensi diri yang sangat baik dan jika dikembangkan dan diasah, maka akan membuat saya menjadi lebih baik dan lebih berprestasi. Kejadian ini terjadi sekitar 33 tahun yang lalu dan saya masih tetap mengingatnya. Kemudian ada peristiwa negatif. Saat SMA saya pernah disuruh membuat surat pernyataan di atas kertas bersegel yang ditandatangan orang tua karena saya dinyatakan membuat kesalahan yang melanggar aturan sekolah, yaitu saya menggunakan nama yang tidak sesuai dengan daftar nama di sekolah saat tryout. Nah, ini sangat berkesan negatif dalam kehidupan saya karena selama saya sekolah saya belum pernah sama sekali masuk ke ruang BP, apalagi disuruh membuat surat pernyataan. Dan ini pun terjadi karena awalnya saya merasa bahwa biasa-biasa saja ketika kita melakukan tryout, kemudian kita menggunakan nama samaran. Itu biasa kami lakukan ketika di bimbel. Tapi pada saat itu, ketika bimbel melakukan kerjasama dengan sekolah, ternyata ada rekan saya satu orang yang mencatut nama kepala sekolah. Nah, ini yang mengakibatkan kemarahan dari pihak sekolah karena ada siswa yang menggunakan nama kepala sekolah. Jadi di situ lebih dari 40 orang dari kami dikumpulkan di lab biologi. Kemudian kami diberitahu bahwa kami harus membuat surat pernyataan bahwa tidak akan melanggar atau tidak akan mengulangi kejadian serupa. Ini sangat berkesan buruk dan terjadi 22 tahun yang lalu. Saat ini usia saya 39 tahun dan saya masih akan berkarir hingga usia 60 tahun. Di 60 tahun sampai entah kapan saya juga berharap saya tetap bisa memberikan yang terbaik dalam kehidupan saya dimanapun berada, baik di sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Ya, mengapa momen yang terjadi di masa sekolah dapat dirasakan atau mungkin masih dapat memengaruhi diri Anda di masa sekarang? Karena masa sekolah adalah masa emas dalam mengingat sesuatu sehingga apa yang terjadi akan terukir kuat di benak dan pikiran seorang anak, bahkan hingga dewasa. Kejadian atau pengalaman yang terjadi pada masa sekolah akan memengaruhi seorang di masa kini atau masa yang akan datang, baik itu pengalaman baik maupun pengalaman buruk. Laku seseorang kadangkala terpengaruhi oleh masa lalunya. Ada yang menimbulkan trauma atau bahkan menjadi cambuk untuk lebih sukses lagi. Menurut Anda, apa saja peran seorang guru yang dapat dikaitkan dengan trapesium usia? Guru dapat memberikan warna pada kehidupan siswanya, pada saat itu maupun pada saat yang akan datang. Di mana guru akan memberikan pembelajaran, di sini terlibat siswa, dan siswa akan mendapatkan pengalaman, dari pengalaman itu akan menimbulkan suatu kenangan. Nah, kenangan ini bisa juga kenangan yang mengenakan, kenangan yang biasa saja, atau kenangan buruk. Dan yang akan terpatri adalah kenangan baik dan kenangan buruk. Di mana kenangan baik buruk ini akan menjadi motivasi, bisa menjadi cambuk sukses, atau bahkan menjadi dendam bagi seseorang. Buatlah satu atau dua kalimat yang dapat menggambarkan nilai-nilai yang percayai sebagai bahwa seorang guru
menggunakan kata-kata guru, murid, belajar, makna. Saya akan mencoba membuat 2 kalimat dengan kata-kata ini. Yang pertama adalah, seorang guru harus mampu menciptakan pembelajaran yang bermakna bagi para muridnya. Kalimat kedua, pembelajaran yang baik merupakan hasil kolaborasi guru dan murid sehingga mampu memaknai konten yang dipelajarinya. Terima kasih, demikian yang bisa saya sampaikan. Salam guru penggerak.